Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita sambung pelajaran kita masih seputar kemuliaan, kelebihan, keutamaan orang-orang yang melaksanakan haji. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada fadilah orang yang melakukan haji, diampunkan dosa-dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dia seperti terlahir dari rahim ibunya apabila hajinya baik, hajinya mabrur. Baik, kita lanjut ke fadilah berikutnya. Kelebihan berikutnya bagi orang yang melakukan ibadah haji ialah dijamin orang-orang yang melakukan ibadah haji sekaligus umrah, maka Allah akan hilangkan kefakiran atau kemiskinan dari dirinya. Ada sebuah pikiran dari orang-orang awam yang tidak faham tentang sistem yang Allah buat kepada hamba. Mereka mengira bahawa melakukan haji itu menghabiskan harta. Jadi mereka mengira dengan pergi haji otomatis hartanya berkurang. Langsung terbayang dalam pikiran, sekali berhaji, kalau sepasang suami istri bisa mencapai mungkin 100 juta dengan belanja-belanja. Nah, pikiran seperti ini sebenarnya berkebalikan dari janji Allah. Kita waktu naik haji itu sebenarnya sedang berdagang, atau Allah sebut tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi. Kita yang beli, kita yang jual, Allah yang beli. Kita habiskan harta kita demi mentaati Allah, maka Allah beli semua yang kita tawarkan. Tidak ada permintaan, penawaran untuk diskon, tidak ada. Allah tidak pernah minta kurang, yang ada dilebihkan. Inna Allah ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli semua yang dikorbankan oleh seorang mukmin untuk mentaati Allah, baik harta mereka, jiwa mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan surga.
Makanya kita ini waktu berdoa ada salah satu yang kita sebutkan, yaitu ya Allah, jadikanlah haji kami atau umrah kami menjadi perdagangan yang tidak merugi, tijarah lan tabur. Itulah maksudnya kita berdagang dengan Allah. Kalau dengan manusia berdagang, sudah kita kasih murah, minta murah lagi. Tapi dengan Allah, kita kasih murah, Allah beli 2 kali lipat, sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Jadi tidak ada cerita merugi ketika mengeluarkan harta untuk Allah. Tidak ada. Kemana harta itu pergi? Dia ditabung oleh Allah setelah dilipat gandakan. Kapan kita buka? Nanti ketika di akhirat, di saat kita membutuhkannya. Di dunia kita masih punya gaji awal bulan nanti. Di akhirat gaji kita apa yang hanya kita tumpuk di dunia. Di situ Allah buka celengannya. Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua pahalamu nanti dikumpulkan lalu dibuka celengannya di akhirat. Semua pahala dibuka di akhirat. Kalau Allah berkehendak untuk membalas di dunia, itu sah-sah saja. Namun di dunia tidak penting untuk dibalas Allah. Toh dibalas tidak dibalas akhirnya mati juga. Malah orang-orang yang tidak dibalas di dunia, hidupnya dalam kemiskinan, lebih dekat dengan pintu surga dibandingkan dengan orang yang kaya. Jadi jemaah maka Allah, orang yang berhaji itu dipastikan tidak akan jatuh miskin kalau hajinya makbul. Ini berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah haji dan umrah. Artinya kita ketika melakukan haji otomatis melakukan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra. Kata Rasulullah, kedua amalan itu, yaitu haji yang beserta umrah. Ini kan kita otomatis tuh, kalau naik haji otomatis umrah. Keduanya kata Rasulullah ketika dijadikan satu paket, maka yunfiyani al-faqra. Dia bisa menghilangkan kefakiran. Jadi langsung Rasulullah mengatakan menghilangkan kefakiran. Wazunuba, selain itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Kama yanfi al-kir khabas al-hadid. Sebagaimana api digunakan untuk membakar karatan, meleleh karatan tersebut dari besi. Begitulah Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi besi berkarat, kalau dipanaskan itu hilang, hancur karatannya. Begitulah Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang berhaji. Artinya begitu cepatnya, begitu dia selesai melakukan kewajibannya dengan baik, taat kepada Allah, tidak ada maksiatnya, Allah begitu cepat menghapuskan dosa. Bayangannya seperti api membakar besi yang berkarat. Itu kan cepat sekali prosesnya. Asal sudah panas, runtuh karatan itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walaysa lil hajjatil mabrurah sawabun illal jannah. Dan orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ahmad dengan derajat hasan sahih. Dan ini ada riwayat yang lain bunyi yang berbeda tapi maksudnya sama. Ya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu janji Allah dan Nabi, orang-orang yang pergi haji lalu makbul hajinya,
maka dihilangkan kemiskinan dan kefakiran dari dirinya. Kecuali hajinya tidak ikhlas kepada Allah. Kecuali hajinya haji mencari nama di tengah manusia. Itu pulang bisa jadi Pak Haji bangkrut. Pulang haji bisa jadi Pak Haji miskin. Tapi mereka yang haji betul-betul karena Allah, belum pernah kita dengarkan ada orang pulang haji setelah menghabiskan 100 juta dengan istrinya. Begitu pulang langsung bangkrut, kolab. Enggak ada. Malah bisnisnya semakin besar, semakin besar. Nah, jadi ini salah satu fadilah yang dipastikan terjadi pada orang yang baik hajinya. Namun menghilangkan kemiskinan itu ada dua maksud. Syekh Al-Mubarakfuri itu menjelaskan makna kalimat Nabi dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Beliau mengatakan maksud Nabi menghilangkan kemiskinan setelah pulang haji yaitu ay yuzilanihi wa huwa yahtamilu al-faqr adh-dhahir bihusul ghina al-yad wal faqr al-batin bihusul ghina al-qalb. Jadi ada dua maksud menghilangkan kemiskinan di situ. Yang pertama bisa jadi memang maknanya secara zahir seperti yang ditulis, yaitu tidak akan miskin. Allah enggak bilang kaya. Diingat, hati-hati jangan merasa bahwa pulang haji harus kaya. Allah tidak bilang orang pulang haji kaya. Allah bilang bahwa orang yang pulang haji tidak akan miskin. Jadi kaya enggak ada jaminan, Pak. Tidak akan miskin maksudnya dia tidak akan jatuh kepada kefakiran. Allah cukupkan dia. Allah cukupkan. Apa yang dia inginkan, Allah berikan. Macam-macam cara Allah cukupkan. Macam jalan Allah cukupkan. Kita ini kadang-kadang tidak terasa bahwa selama ini kita hidup di atas kecukupan yang diberi oleh Allah. Ini Bapak yang sudah berhaji dari tahun 2000 misalnya. Ini sudah 2021. Sudah 21 tahun. Coba pikir-pikir kembali. Pulang haji kalau benar-benar kita berhaji, adakah sebuah kebutuhan kita yang tidak dipenuhi Allah? Sedikit-sedikit kita lalui. Semua kebutuhan rumah tangga dicukupi Allah. Rumah kita yang lumayan untuk ditinggali. Kebutuhan anak kita sekolah cukup. Ada saja jalan untuk dicukupkan. Nah, ini salah satu yang telah diwujudkan. Namun kita kadang-kadang mencari-cari yang belum diwujudkan. Kan sudah kita informasikan bahwa kita ini disebut dengan hamba yang kanud. Kanud itu dia melupakan nikmat yang besar tapi menghitung-hitung musibah yang kecil. Itu hamba kanud. Kita ini sudah dicukupkan Allah sudah puluhan tahun. Tapi kita bisa mengutuk Allah hanya dengan satu musibah kecil. Jadi jemaah mereka Allah, jadi makna miskin, menghilangkan miskin yang pertama, itu benar-benar Allah hilangkan kemiskinan. Jadi enggak jatuh kepada kefakiran sampai menjadi peminta-minta, tidak. Allah cukupkan. Walaupun kita pulang haji, bisnis kita ya begitu-begitu saja. Kita jualan, ya begitu-begitu saja, kelontong, begitu-begitu saja. Tapi Allah cukupkan. Allah cukupkan. Nah, ini kecukupan ini kadang-kala tidak diberi melalui harta, tapi diberi melalui kesehatan. Tidak kita yang sehat diberi anak sehat. Jadi kita enggak menghabiskan harta untuk mengobati anak. Bisa jadi begitu. Mungkin harta kita gaji dari dulu cuma 1,5 juta. Tapi Masya Allah dalam keluarga semuanya dalam keadaan aman. Istri sehat. Anak sehat. Dan pikiran mereka semuanya sehat. Enggak ada yang membuat kita harus mengeluarkan harta gara-gara anak kita berantem di luar. Tidak ada pikiran seorang istri meminta
Avanza Veloz untuk dia sendiri. Tak ada. Dia cukupkan. Dia bilang cukup abang aja yang punya mobil, sudah cukup. Alhamdulillah itu sudah ada. Itu tipe itu. Tapi kalau model punya isteri, minta mobil sendiri, untuk anak minta masing-masing. Itu mungkin perlu kita khawatirkan. Kenapa muncul pikiran menghabiskan harta dari mereka? Kenapa Allah tidak cukupkan kita dengan keinginan-keinginan itu? Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, miskin yang pertama, menghilangkan miskin yang pertama ini maksudnya benar-benar Allah tidak akan miskinkan orang yang pulang haji. Dan kalau mau bertambah kaya apa? Ini Allah sudah janji, enggak hilangkan, Allah akan hilangkan kemiskinan. Kalau mau bertambah kaya, tinggal cari satu jalan lagi. Itu banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Insya-Allah Allah berikan lebih. Itu dijamin. Berbanyak sedekah. Kemudian maksud yang kedua yaitu wal faqr al batin bi husul ghina al qalb. Maksud dihilangkan miskin, ada kemungkinan pulang haji kita masih tetap miskin. Mungkin ni orang miskin naik haji. Dulu seperti tahun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu, seorang pengutip sampah yang menabung 20 tahunan menabung untuk naik haji. Pulang dari haji, apakah dia menjadi kaya? Tidak. Seperti biasa, tetap kategorinya miskin. Maksud di sini bisa jadi yang Nabi maksud bukan mengkayakan, mencukupkan harta, tetapi ghina al-qalb, yang dikayakan adalah hati. Jadi hatinya kaya. Orang miskin kalau sudah diberi Allah kekayaan hati, maka miskin terasa kaya. Tidak ada perasaan untuk mengemis, dan dia tidak mengeluh dengan kehidupannya, walaupun tetangganya punya fasilitas yang luar biasa. Dia tidak punya, tetapi tidak ada sedikit pun kecemburuan, hasad pada dirinya atas kekayaan orang. Ini anugerah Allah terhebat. Karena salah satu penyebab masuk surga ketika kita tidak dititipkan perasaan hasad terhadap kebahagiaan orang. Itu anugerah terhebat. Makanya Nabi dalam satu hadis yang sudah sering kita dengar, kan beliau mengatakan kepada sahabat yang sambil menunggu waktu salat, kata beliau, tunggu sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Masuk seseorang. Besoknya begitu lagi, kata Nabi, sebentar lagi akan masuk ke masjid ini penduduk surga. Dia lagi. Hari ketiga, dia lagi. Lalu diikuti oleh Abdullah bin Amir ke rumahnya. Abdullah bin Amir melihat, meminta izin untuk tinggal di rumah orang yang dijamin surga ini. Karena dia heran, ada apa sehingga orang ini bisa menjadi penduduk surga. Diizinkan tinggal di rumahnya, dan Abdullah bin Amir kemudian melihat ternyata orang ini tidak salat tahajud, tidak salat duha, artinya amal sunnah sedikit. Ketika Abdullah membaca Quran di tengah malam, dia tertidur. Abdullah salat duha, dia sudah tidak ada di rumah, dia sudah pergi mengembala kambing. Jadi kehidupannya dilihat biasa saja. Paling dia melakukan yang sunnah-sunnah seperti qabliyah, ba'diyah. Lalu dia pergi ke masjid untuk melakukan solat jamaah. Jadi tidak banyak amal sunnahnya. Di malam ketiga, di hari ketiga, baru Abdullah mengatakan bahawa aku ke sini sebenarnya bukan karena ribut dengan ayahku. Tadi dia beralasan ribut dengan ayahnya supaya dikasih izin untuk tinggal. Aku di sini ingin mengetahui kenapa engkau dijamin menjadi penduduk surga. Si laki itu baru tahu bahawa dia dijamin menjadi penduduk surga. Kulihat amalmu sedikit, lebih hebat amal kami daripada kamu. Engkau tidak bangun di tengah malam, engkau tidak melakukan salat. Apa yang menjadi rahasiamu? Apa amalmu sehingga Nabi menjaminmu masuk surga? Dan laki-laki ini kemudian mengatakan, mungkin Nabi mengetahui bahawa hatiku tidak pernah punya sifat hasad, dengki kepada orang lain. Jadi
tidak pernah ada keinginan untuk meraih apa yang dimiliki orang, dan dia tidak merasa bahwa dia kekurangan dengan kebahagiaan orang. Hidupnya santai begitu, Pak. Ibadah. Jadi enggak ada cerita di samping kok sudah beli ini, kita belum beli. Tidak ada. Jadi begitu tenangnya hidup, tidak ada sifat hasad. Di saat itulah dijamin surga. Dan orang yang pulang haji, salah satu anugerah terhebat adalah Allah titipkan perasaan cukup di dalam hatinya, sehingga dia tidak sempat berfikir tentang kekayaan orang. Dia enggak sempat berfikir kenapa fulan kok bisa duduk-duduk di rumah tiba-tiba keluar gaji. Dia enggak tahu rahasianya fingerprint jam 7 lepas itu pulang. Enggak ke kantor. Nanti sekali lagi jam 4:30 fingerprint lagi. Di mata dia cuma lihat di rumah, kok bapak tu di rumah tapi kok Masya Allah. Dia enggak tahu rahasianya. Dia ada rahasia jadi orang kaya, Pak. Fingerprint jam 7, kemudian jam 5 sekali lagi. Nyampe dah mudah-mudahan tu, Pak, terima gaji. Ini model-model orang kaya yang insya Allah dalam neraka Allah insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah janji Nabi dan Allah terhadap orang yang pulang haji dan hajinya makbul. Allah tenangkan hatinya dan bisa jadi Allah kayakan hartanya. Yang sudah kaya, coba fikir kembali sejak kapan Bapak kaya. Salah satunya bisa jadi setelah pulang haji. Oh, saya masih miskin Ustaz. Coba fikir kembali, setelah pulang haji hati kita lebih tenang menerima keadaan atau tidak? Kalau lebih tenang, berarti Allah telah memberikan janjinya kepada kita. Tapi kalau ada Pak Haji yang kemudian pulang haji semakin menjadi-jadi, semakin pelit, enggak ada wakaf, enggak ada sedekah, kerjanya cuma kawin terus-terusan. Ada tuh model-model Pak Haji begitu. Jadi yang model-model begini, itu kemungkinan besar kalau banyak masalah tidak dekat dengan Allah, kemungkinan besar hajinya haji mardud. Haji mardud, bukan haji makbul. Perlukah mengulang haji tersebut? Tidak perlu, karena haji itu kalau sudah selesai kewajiban, cukup syarat, rukun, sah, tidak ada yang membatalkannya, sah. Cuma kenapa enggak dapat fadilah-fadilahnya? Kita tidak beres melakukannya. Seperti kita solat, Pak. Solat kita asal datang, takbir bersama imam, sampai salam, sah tidak? Sah. Wuduk sudah, ada najis, ada hadas, enggak ada. Selesai, sah. Tapi kenapa kemudian masih melakukan maksiat? Kita melakukannya tidak sesuai dengan prosedur, artinya kita tidak khusyuk. Ini yang menyebabkan kita terus-terusan dalam maksiat. Solat kita tidak bisa membentengi kita. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini fadilah yang pertama di malam ini. Yang kedua di malam ini yaitu orang-orang yang berhaji, Allah telah memberinya status tamu Allah, dan sebagai tamu Allah akan mengabulkan semua permintaan tamunya. Nah, jadi orang berhaji ini ada gelar khusus. Kita sering dengar kalimah duyufur rahman. Duyufur rahman. Kalau kita dengar ketika kita ke Makkah, Madinah, itu para khatib-khatib selalu mengatakan selamat datang, marhaban bikum ya duyufur rahman. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah. Mereka tidak mengatakan tamu kami. Mereka tidak mengatakan tamu kami di Makkah, Madinah, tidak. Selalu kalimat diulang-ulang, kalian adalah tamu-tamu Allah. Nah, jadi bukan tamu manusia. Dan ini sebutan ini Nabi yang menyebutkannya. Nabi yang menyebutkannya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang hasan, Rasulullah berkata, al-ghazi fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah, wal haj wal mu'tamir, kemudian orang-orang yang berhaji sekaligus melakukan umrah, atau orang-orang yang berumrah, wafdullah, mereka adalah wafdullah,
Mereka adalah delegasi. Wafdun itu wufud, jamaknya maksudnya mereka diundang, delegasi yang diundang Allah. Ya. Dan kita kan, bahasa kita waktu mendatangi tempat itu, kita kan menyambut panggilan dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini kan kita menyambut, ya Allah telah kepenuhi panggilanmu, kepenuhi undanganmu. Jadi ini kan tamu yang diundang. Ada orang yang salah faham mengira undangan itu belum sampai kepadanya. Dia kaya, gajinya 15 juta per bulan, berarti 2 bulan 30 juta. Potong untuk makan, dia bisa tabung sekitar 7 juta kalau normal. Sekitar setengah tahun kerja, dia sudah ada uang untuk daftar haji, tapi tidak daftar. Padahal rumah sudah siap, ya, kendaraan sudah ada, tapi tidak daftar. Lalu ketika ditanya kenapa tidak berhaji, kenapa tidak daftar haji, selalu jawabannya belum dapat undangan. Ini orang dia fikir undangan Allah itu datang dalam mimpi dia. Dipikir mimpi akan datang seruan, ya, berhajilah, telah datang kepadamu waktu untuk berhaji. Dia fikir undangan itu begitu. Dia fikir undangan itu panggilan-panggilan hati. Tidak. Undangan Allah untuk berhaji bukan panggilan hati, Pak. Karena kalau panggilan hati, selama tidak cukup syarat untuk berhaji, tetap tidak ada kewajiban haji. Semua orang juga ingin berhaji, bagi yang ingin, tetapi tidak cukup syarat. Uang tidak ada, untuk ditinggalkan tidak ada. Jadi undangan Allah itu bagaimana? Undangan Allah yaitu ketika kita yang dulu bergaji 2,5 juta, tiba-tiba Allah angkat menjadi kepala dinas, hari ini gaji 25 juta. Sudah datang undangan Allah. Yang dulu honorer, tiba-tiba berubah jadi PNS. Sudah datang undangan Allah. Ya, berarti sudah cukup syarat untuk naik haji, disuruh daftar. Itu undangan. Ketahuilah naik gaji itu undangan. Ini tidak, begitu datang undangan Allah, dia masuk ke kantor kepala sekolah. Lalu dia minta ke kepala sekolah, tanda tangannya si Adlung kena pinjam peng, bak bank. Ya. Dia bilang kepala sekolah, Bapak, tolong tanda tangan sebentar. Ini saya mau ambil kredit di bank. Ini kan kurang ajar orang yang terima undangan ini, Pak. Diundang Allah, gaji sudah ada, disuruh naik haji. Dia enggak. Malah dia memenuhi undangan dari neraka. Sayangnya banyak kepala sekolah tidak ikut pengajian, makanya ditanda tangan terus. Coba kalau kepala sekolah ikut pengajian, pasti dia akan mengatakan lebih dahulu, oh tidak, saya tidak tanda tangan. Ya. Lalu si guru mengatakan, kalau bapak nggak tanda tangan, kalau dukun bertindak, jangan salahkan saya. Kalau sudah ada kalimat ancaman begitu, baru boleh tanda tangan. Kalau kepala sekolah belum apa-apa sudah tanda tangan, dia ikut bersyarikat dalam maksiat itu. Banyak sekali yang sudah terima undangan, banyak sekali, Pak, ya, tapi tidak memenuhi undangan Allah. Nah, ini kesalahfahaman mengira undangan itu adalah panggilan di hati. Bukan. Rezeki diberi Allah, itulah undangan, segera daftarkan. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan, jadi tadi Nabi mengatakan yang haji dan umrah itu adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Ketika Allah memanggil mereka, mereka memenuhi panggilan Allah. Wasa'aluhu. Dan ketika di musim haji, gantian orang yang haji yang memohon kepada Allah, fa'atahum, maka Allah kabulkan semua keinginan mereka. Ini kan coba lihat bagaimana seimbangnya Allah ingin mengatakan yang memenuhi panggilanku, yang memenuhi permintaanku, dia datang. Maka ketika dia sudah sampai di rumahku, dia meminta sesuatu kepada aku, sebagaimana dia memenuhi undanganku, maka begitulah aku penuhi semua permintaannya. Ini maksud Nabi. Dan ini dibantu dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Haji
para haji dan umrah, orang-orang yang berumrah, itu tamu Allah. In da'auhu ajabahum. Ketika dia dipanggil oleh Allah, dia penuhi panggilan Allah. Dan ketika dia memohon kepada Allah, wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Dan nanti di waktu haji kita yang minta kepada Allah, maka Allah pun memenuhi keinginan kita sebagaimana kita memenuhi keinginan Allah. Jadi kan haji itu kan Pak, berat itu. Allah meletakkannya di rukun Islam yang kelima, dibuat syarat. Dibuat syarat man istata'a, yang mampu saja. Enggak diwajibkan semua kalau enggak mampu. Berarti ada sesuatu yang perlu dia perjuangkan. Ketika sudah mampu harta, mampu badan, kita berangkat. Dan itu butuh harta banyak, butuh derayan air mata meninggalkan keluarga. Allah tahu hambanya berjuang untuk memenuhi panggilannya. Di sana apapun yang kita minta Allah penuhi. Allah penuhi. Makanya dalam haji itu disuruh berbanyak doa. Dalam setiap kesempatan Allah mendengarkan doa. Apalagi di waktu wukuf di Arafah, itu waktu dikabulkannya doa bagi mereka yang berada di padang Arafah. Doa minta yang paling-paling penting. Mintalah doa di akhirat, itu lebih penting daripada doa di dunia. Jadi jangan minta doa yang kira-kira enggak penting, yang menambah masalah. Jadi semua disuruh berdoa masing-masing, memohon-mohon kepada Allah. Dipastikan Allah mengabulkan semua keinginannya. Jadi jemaah melakukan Allah, bayangkan kita mengundang tamu ke rumah. Kita undang tamu ke rumah. Tamu kita dari Banda Aceh. Demi memenuhi undangan kita, dia datang. Mungkinkah kita mengabaikan kedatangannya begitu saja? Tidak. Ketika dia datang, kita sudah siapkan. Mulai dari kamar, kita ganti spray, bantal kita ganti, lalu bantal guling kita beli. Kita pada enggak pernah pakai bantal guling, kita beli demi tamu. Kamar yang enggak ada AC, kita beli AC demi memuliakan. Nanti kita berbisik-bisik dengan isteri, dia jauh-jauh dah datang, itu ongkos perjalanan dari bandar ke sini saja, pulang balik habis 1 juta itu, dengan wet-wet sana wet-wet sini. Kita coba logikakan, mana mungkin kita biarkan dia tidur di sini dengan bantal bekas ngences anak kita. Oh, kita ganti Pak, lemari kita bersihkan, jelabas semuanya kita sapu. Makanan kita siapkan, kita beli ayam. Padahal kita enggak begitu sehari-hari sebelumnya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita menghargai kemuliaan perjuangan dia. Dari jauh-jauh datang menemui kita. Kita habis-habisan juga untuk dia. Kecuali orang-orang yang tidak beradab, tidak beriman, baru tidak menyambut tamunya dengan baik. Kalau orang beriman pasti menyambut tamunya dengan kemuliaan. Kalau orang kurang imannya Pak, itu menyambut tamu itu asal-asalan. Asal-asalan. Disuruh tidur di kamar anaknya, spray enggak diganti, bantal-bantal anaknya, bau ngences, begitu-begitu. Makanan apa adanya, toge ditumis, cuma itu. Pakai tahu, hana metamah membacut. Ini gara-gara kurang iman. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita penuh dengan Rahman, penuh dengan Rahim, tidak mungkin menyambut kita asal-asalan ketika datang haji. Kita saja yang diberikan sedikit Rahman, sedikit Rahim, sedikit ujung kuku, kita muliakan tamu luar biasa. Allah yang penuh dengan Maha, mana mungkin diabaikan hamba yang mengeluarkan puluhan juta untuk menghadapnya, bergerak, tawaf, ihram, pergi dari satu tempat, padahal udah capek itu, udah capek, tapi tetap dia lakukan. Dia lempar jamarat, dia habiskan hartanya. Maka beruntunglah mereka yang menjadi tamu-tamu Allah. Maka Allah kabulkan semua keinginannya. Namun sekali lagi, kalau hajinya benar-benar karena Allah. Kalau haji karena manusia, maka dia hanya dapat pujian dari manusia. Makanya jangan menghilangkan pahala haji dengan merencanakan menghapusnya dengan ria. Itu orang berhaji ada yang model ria itu Pak.
Dia belum sampai ke kampung halaman, tapi fotonya telah penuh di Facebook. Dia berdiri di depan Kaabah, dia berdiri di atas Kaabah, difoto semuanya. Dia berdiri di samping unta, untanya tersenyum. Dia mirip unta. Jadi semua lini dia pergi ke sana foto, berdiri di depan Masjid Nabawi foto. Ya. Lalu dia pasang di Facebook agar orang-orang memuji-mujinya. Ya. Ini hati-hati, hati salah bersikap. Allah hapuskan segala-galanya. Allah tidak akan berikan apapun yang dia minta. Tidak akan diberikan. Jadi inilah janji Allah bahwa semua tamu Allah yang pernah berhaji dan memperbanyak doa, meminta-minta kepada Allah, akan Allah kabulkan, Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Dan ini insyaAllah minggu yang akan datang masih tersisa sedikit lagi Pak tentang fadilah haji ini. Dan insyaAllah nanti kita lihat yang tersisa dari fadilah umrah. Dan kita akan lanjut dari satu fadilah ke fadilah yang lain dengan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan insyaAllah. Karena sedikit lagi tinggal waktu azan, saya rasa kita cukupkan. Dan insyaAllah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.